tempat buat orang ibadah itu, kalau ada bangsa kalian ada di situ, kira-kira yang ibadah di situ efeknya apa? Kalau pengen membuktikan di sini itu settingan atau tidak, silahkan datang ke tempat kami. Ini nyata kan, bukan settingan? Nyata, Demi sangat Allah, nyata kan? demi Allah, karena saya yang mengalami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berjumpa kembali dengan channel kami, Santri Misteri. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan suatu pembelajaran di mana ada dari teman-teman kami yang di sini yang mungkin belajar di sini baru beberapa bulan. Di sini kan kami diperintahkan oleh guru kami untuk mengajari mereka bagaimana cara menangani atau belajar mediumisasi atau menangani mediumisasi. Di sini alhamdulillah ada dari salah satu jemaah yang sudah mungkin bisa belajar juga, mungkin juga proses belajar untuk menangani mediumisasi. Pada kesempatan kali ini beliaunya juga mempunyai suatu pengalaman pribadi. Kemarin katanya habis dari luar kota mengalami suatu hal yang nanti kita tanya-tanya sendirilah apa yang dialami, biar nanti saya akan pandu bagaimana cara menangani hal-hal yang mungkin dialami saat tidak ada di majelis atau di tempat kita. Jadi semua yang datang ke sini yang berniat mau belajar nanti bisa, jangan khawatir, yang penting ada niatan untuk belajar. Nah sekarang langsung saja kita tanya-tanya pada salah satu jamaah yang ada di sini, yang alhamdulillah pada kesempatan ini sudah ada di sebelah saya. Mari kita ikuti cerita dari Santri Misteri kali ini, belajar menangani medium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana wabarakatuh. kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Iya, Ya tadi katanya habis dari luar kota. iya, kemarin habis luar kota, Habis luar kota. di daerah Jawa Tengah. Nah, terus mengalami kejadian apa? Ya kemarin itu tepatnya sudah masuk waktu sholat, Ya. terus kami itu mampir ke sebuah masjid yang ada di daerah tersebut. Ya. Di situ saya tuh yang saya rasakan, saya mengalami begini saat sholat. Biasanya kita kalau di masjid, di musola atau apa, kita kalau sholat itu kan merasa adem, enak seperti itu. Yeah. Kemarin itu kok nyeleneh gitu loh. Jadi saya waktu sholat itu tidak merasakan nyaman ataupun adem ataupun enak, tidak seperti itu. Jadi yang saya rasakan itu kayak meredek, kayak apa, nggak nyaman begitu. Berarti mengalami suatu hal yang aneh. Iya, yang aneh. Hal yang janggal. Iya, yang janggal sekali. Biasanya kalau kita masuk masjid itu kan awalnya enak, nyaman, sejuk gitu. Iya, ini kok beda gitu loh. Sampai rasanya itu kok, tapi saya melihat yang lainnya itu kok nyaman-nyaman saja, kok saya sendiri kok seperti itu gitu loh. Apakah hal yang seperti ini itu setelah ibu itu ikut ngaji, ikut belajar di tempat sini, atau sebelum-sebelumnya juga pernah mengalami hal yang seperti ini? Sama sekali nggak pernah. Nggak pernah. Sama sekali baru nggak. Kali ini ya? Iya, setelah saya ikut di Thoriko TGNS ini, di majelis ini kurang lebihnya 5 bulan. Saya ikut belajar di majelis di sini. Terus ini ya mengalami pengalaman yang seperti ini. Seumur hidup saya sholat di masjid kok seperti ini gitu. Kok tidak baru itu mengalami pengalaman pribadi saya. Kira-kira ibunya penasaran nggak kenapa kok bisa seperti itu? Sangat penasaran sekali, ya. Ya udah, nanti biar nggak penasaran, nanti kita undang makhluknya atau apa yang membuat ya itu. Tapi nanti yang undang jenengan sendiri, karena kan jenengan di sini udah belajar.
Iya. Jadi mau sekalian mempraktekkan ilmu yang dia dapat, Siap. pembelajaran yang didapat gitu ya Bu ya. Iya. Biar siapa tahu nanti kalau mungkin teman-teman pemirsa Santri Misteri ada yang berkeinginan, ada minat atau ingin membuktikan sendiri. Kadang kan mungkin kalau saya yang memediumkan, menangani atau menangani, bisa jadi antara percaya nggak percaya. Iya. Karena di luar sana kan ada yang bilang kalau acara kita, apa yang kita lakukan ini settingan. Nah, masalah settingan nggak settingan nanti kan bisa dibuktikan sendiri Bu ya. Iya. Apa sih yang menyebabkan saya seperti itu kan? Ya. Iya. Nah, begitulah para pemirsa Santri Misteri, untuk menyingkat atau mempercepat biar nggak penasaran apa sebenarnya yang membuat ibu ini tadi kok begitu mampir sholat di masjid kok malah jantungnya berdebar-debar. Bahkan tadi dia cerita juga sampai makan itu tangannya gemeteran. Iya Bu ya. Bukan karena lapar loh ya. Bukan karena lapar loh ya. Gemeteran. Iya. Gemeteran bukan karena masuk angin, ini karena perjalanan enggak. Karena setelah selesai sholat Iya. di masjid itu ya. Saat sholat pun seperti itu, sampai keluar dari area masjid di depannya itu seperti itu. Jadi gitu, seperti gemeter. ketakutan gitu loh. Takut tapi ya nggak ada apa-apa kok takut. Iya. Nah, langsung saja kita undang salah satu dari teman kita untuk kita jadikan sebagai sarana untuk mengundang makhluk tadi biar bisa kita ajak dialog atau komunikasi. Nah, ini pada kesempatan kali ini sudah ada dari salah satu jamaah nanti yang digunakan untuk memediumisasikan ya Bu ya. Iya. Nah, nanti dibersihkan dulu. Setelah dibersihkan, baru nanti makhluknya ditarik atau diundang. Ya, nanti saya bimbing. Ibu tinggal praktekkan aja ya. Biar tidak lama-lama, biar ibu ini langsung menunjukkan actionnya. Dari hasil belajarnya, mari kita langsung ikuti acara mediumisasi ini. Saya akan tetap dampingi di sini ya. Nanti kalau terjadi sesuatu apa yang tidak diinginkan langsung bisa baik. Ya, dibersihkan dulu. Ini aja dengan izin sang yang saya nirwana. Dengan izin sang yang nirwana. Jin setan siluman penyusup. Jin setan siluman penyusup. Dan yang akan menyusup. Dan yang akan menyusup. Semuanya jadi muslim. PGLF. Allah. Semua penyusup keluar bersih beserta efeknya. Semua penyusup keluar bersih beserta efek-efeknya. Ya Allah, untuk izin sang yang yang nirwana. Masuk yang paling yang ada. Allah. Makhluk ini masuk ke dalam tubuh medium ini. Terus untuk nangani biar ini tidak ada penyusup dari dalam maupun dari luar semua terkunci, tidak bisa mempengaruhi mediumisasi. Penyusup dari dalam maupun dari luar tidak bisa mempengaruhi mediumisasi ini. Hanya makhluk yang saya mediumkan yang bisa tampil bicara. Hanya makhluk yang saya mediumkan yang dapat bicara. Allah. Jika makhluk berkata dusta, ini berkata dusta, otomatis tubuhnya terpotong-potong tapi tidak mengeluarkan darah. Tubuhnya akan terpotong-potong tapi tidak akan mengeluarkan darah. Ini dari bangsa apa? Jin. Jika kamu berdusta, ataupun bohong, otomatis tubuh kamu akan terpotong-potong, tapi tidak mengeluarkan darah. Gimana? Dirasakan itu. Dirasakan dulu.
Nah, berarti dusta. Kamu bohong ya? Bangsa apa? Kamu dari bangsa apa? Wah, setan. Setan. Kamu tadi sebelum masuk medium dari mana? Kamu tadi sebelum masuk medium ini kamu dari mana? Jauh. Jauh. Jauh di mana? Jauh. Jauh itu mana? Bangsa setan kan pasti tahu lah. Jauh itu di mana? Kamu pasti tahu bangsa setan itu. Tempat orang mengingat sang kuasa. Tempat mengingat sang kuasa. Lah kok bisa ada di situ? Kok kamu tambah bisa ada di situ wong kamu setan? Bukannya kamu lari kalau dengar orang? Ah, kata siapa? Saya malah senang di situ. Jadi yang membuat saya tidak nyaman sholat di situ, saya bersama suami saya, kamu. Hanya anak buah-buah saya yang kecil-kecil yang membuat kamu kebingungan. Itu kalian apakan kok bisa kalian berdek? Itu kalian apakan? Kok bisa berdek seperti itu? Serang dalemamu. Kodam-kodammu bodoh ketika kabeh karo aku. Lah emang kenapa? Ya memang kenapa mengganggu kamu? Kodammu gak ganggu aku. Yang mengganggu apa? Gawanamu sing ganggu aku. Apa itu? Apa itu kawanan saya? Sing mbok gawe mendinane. Oh, jenengan kan pakai gelang Tasbih. tasbih. Hmm. Coba tunjukkan. Itu kamu merasa nggak nyaman saya membawa itu? Anak buahku terus kabeh. Kamu terusir. Terus cara kalian mengirim energi supaya orang ini takut itu gimana? Lewat menungso ning sekelilinge. Oh, Itu kan tempat ibadah. Goblok wong iki. ini saya bantu nanyain ya. Iya, iya, iya. Sudah. Ini bangsa setan. Kamu tadi dari mana? Kok bisa masuk medium ini? Tadi berarti kamu tadi bilang dari tempat orang mengingat yang kuasa. Ya, Terus kamu kok bisa tinggal di situ? Itu ceritanya gimana? Padahal itu kan tempat orang beribadah. ya. Kok bisa ada di situ? Pembangunannya tidak dengan uang yang dianjurkan. Oh, tempat itu dibangun dari uang-uang yang benar, bukan dari uang yang benar-benar uang yang halal. Ya, Berarti ada mungkin. campur tangan dari uang-uang yang tidak dianjurkan. Oh, terus kalian tinggal di situ itu bertempat di mana? Saya di atas. Di atas. Ya, Terus tempat buat orang ibadah itu, kalau ada bangsa kalian ada di situ, kira-kira yang ibadah di situ efeknya apa? kalau orang-orang biasa tetap merasa enak. Orang yang tidak pernah mengganggu kami akan merasakan semua energi, efek-efek dari kami semua. Kalau orang yang ibadahnya hanya semata-mata ingin keinginannya sendiri, mereka semua akan senang di situ. Bahkan jumlah kami akan tambah lebih banyak. Oh, berarti kalau orang yang masuk ke tempat ibadah, di mana tempat ibadah itu banyak bangsa-bangsa kalian yang ada di situ, itu kira-kira efek apa atau apa yang dirasakan orang-orang yang beribadah di tempat yang seperti banyak kalian yang ada di situ? Pikirannya akan kemana-mana. Oh, berarti mereka ibadah bukannya mengingat Allah, tetapi kalian buat jalan-jalan kemana-mana gitu? Ya, kami buat seolah-olah dunia ini milik mereka semua. Oh, dunia milik mereka semua. Jadi benar kelihatannya sholat, tetapi pikirannya bukan ke Allah, pikirannya mungkin ke duniawinya. Terus
seperti ibu ini tadi kok mengalami dia sholat di situ, kok tiba-tiba dia apa ada namanya apa bu? Berdek ya? Nggak nyaman. Itu kata kalian diserang sama anak buah kalian, yang diserang kodamnya. Lah kenapa kok kodamnya yang diserang kok bukan orangnya? Bukan kodamnya yang kami serang. Oh, yang diserang bukan kodamnya, terus apa? Dalamnya orang itu. Rohnya orangnya. Iya. Terus efek dari serangan kalian itu nanti ke orang yang kalian serang itu apa? Kalau tidak tahan lama-lama akan linglung banyak menghayal. Akan takut-takut sendiri. Banyak menghayal, takut sendiri. Iya. Memang ibunya setelah dari sana kemarin menghayal atau takut gitu kan? Tidak. Oh tidak gitu loh. Karena ada yang membantu sosok yang dipakai itu. Apa itu sosok yang dipakai? Bangsa-bangsa musuh kami semua. Apa bangsa kalian? Bangsa-bangsa putih. Bangsa putih. Ya. Terus kalian tinggal di tempat itu sudah berapa lama? Kami sebelum bangunan itu jadi sebuah bangunannya sampai sekarang kami sudah ada. Loh, tadi kalian katanya ada di situ karena tempat itu dibangun dengan uang-uang yang kurang benar. Maksud kami peletakannya secara orang yang merancang bangunan itu menggunakan uang-uang yang tidak sesuai. Kami sudah nimbung di situ. Oh, berarti sekarang bisa menjadi hikmah pembelajaran kita ya. Innama a'malu biniat. Segala sesuatu tergantung dari niatnya. Berarti niat mendirikan bangunan itu bukan karena untuk mencari ridhonya Allah, tetapi untuk suatu apa? Hal yang lain. Ya, mereka saling persaingan antara banyak yang mengeluarkan dana. Oh, berarti pihak sana, pihak sini mengeluarkan banyak dana. Niatannya beda. Besarnya. Oh, niatannya beda. Niatannya mungkin biar apa yang namanya? Apa itu namanya itu? Biar di riak. Cari itulah apa namanya? Niatnya riak berarti. Biar dipandang orangnya, orang ini gini. Oh. Kami semua senang dengan orangnya. Oh, seperti itu. Terus kira-kira kalau kalian nyerang ibu ini sama suaminya itu butuh berapa pasukan? Kami cukup 7 miliar. 7 miliar? Ya. Lah 7 miliar kok cukup? Itu kalau diuangkan bisa buat beli rumah, beli mobil. Lah kalau bangsa setan nyerang ya percuma. Loh, sekarang saya tanya sini. Lah orang ini kok sama diserang 7 miliar? Sebenarnya orang siapa? Kok begitu istimewanya sampai serang 7 miliar? Benda yang dipakai itu. Oh, yang diserang bendanya? Iya. Bendanya kami serang, rohnya kena. Oh, bendanya. Mendapatkan efek dari serangan kami. Ya, emang kalian serang nggak? Balas nyerang kalian? Sebenarnya membalas. Terus? Tapi jumlah kami terlalu banyak. Jumlah kalian terlalu banyak? Iya. Nggak kuat. Di samping situ orangnya tidak pernah sungguh-sungguh dalam menjalankan apa yang dia jalankan di tempat itu. Oh, orangnya yang waktu dia ibadah ingat apa? Hanya ingat-ingat cepat-cepat segera nyampe suatu tempat. Benar seperti itu, Bu? Enggak gitu loh. Ya, kami semua sudah tahu. Nah, ya udah sekarang gini. Kalian pernah nggak mendengar yang namanya Sang Hyang Nurjayane Nirwana? Kami semua sudah dengar. Dengar ya? Tahu berarti itu? Tahu. Yang Nurjayane Nirwana. Nah terus yang kalian serang ini ada salah? Mereka itu adalah pengikut dari Sang Hyang Nurjayane. Kami tahu. Kalian nggak takut? Kami tahu. Kalian nggak takut? Sebenarnya kami takut. Kami semua tidak nyaman karena ada orang itu di tempat kami. Apa boleh buat kami harus lakukan supaya orang-orang itu cepat keluar dari tempat kami. Oh gitu. Ya udah sekarang gini. Berhubung kalian tadi sudah ditarik, diundang sini sama ibu ini tadi, kira-kira apa yang akan kalian lakukan?
Janganlah lagi kalian semua hinggap di tempat kenyamanan kami. Lah kok kamu melarang itu? Itu sudah tempat kami. Itu sudah tempat kalian. Biarpun lambang tempat itu adalah tempat untuk mengagung-agungkan apapun, mengingat Sang Pencipta, tapi di dalamnya banyak-banyak bangsa kami yang menguasai. Hanya orang-orang yang tidak punya iman yang ada di dalam tempat itu. Hanya orang-orang yang memiliki banyak keinginan yang ada di tempat itu. Nah sekarang gini, lah kamu tuh apa kami kok kami harus nurutin kamu? Kami ini melakukan semua juga atas perintah dari pimpinan kami. Perintah dari pimpinan kalian. Ya. Lah iya itu kan perintah pimpinan kalian. Lah kamu kan bukan pimpinan kami. Ngapain kami harus nurutin apa yang kamu perintahkan? Saya tahu itu. Kami semuanya mengikuti perintah pemimpin kami. Iya. Kalau kami seperti itu. Nah sekarang gini loh, setelah kamu ada di sini, kira-kira apa hal yang akan kamu lakukan? Kami tidak bisa berbuat apa-apa di sini. Tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, Yang kamu lihat apa? banyak putih-putih di atas kami yang siap menghancurkan kami. Semuanya di sini berkumpul. Lah kalian tadi katanya 7 miliar. 7 miliar banyak loh. Ya, di sini tidak ada apa-apanya. Nih, tidak ada apa-apanya. Ini bukan tempat kami. Lah maksudnya gimana kok tidak ada apa-apanya? Tadi katanya 7 miliar yang nyerang. Kami di sini tidak ada apa-apanya dengan bangsa putih-putih yang segitu banyak. Memang ada berapa banyak di sana? Sangat banyak, melebihi kapasitas kami semua. Oh. Melebihi kapasitas kalian. Ya, banyak itu sudah mengacung-acungkan Apa? senjata. Lah, berarti kamu di sini gimana? Mau melawan atau mau tunduk? Kami semua tidak bisa berbuat apa-apa. Berarti mau Pemimpin kami hanya diam saja di atas menyaksikan kami dikepung banyak-banyak bangsa-bangsa putih sekeliling di sini. Nah, sekarang gini, saya tanya. Menurut kamu, pimpinan yang kamu ikuti itu bertanggung jawab nggak sama kalian? Sebenarnya tidak bertanggung jawab. Nah. Apa daya saya tidak punya kekuatan kami. Lah iya, sekarang kalau pimpinan yang kamu ikuti nggak bertanggung jawab, kira-kira kamu mau ngikutin dia terus atau kamu mau ngikutin Sang Hyang Nurjaya Nirwana? Sebenarnya kami sudah tidak sanggup, tapi ini semua sudah takdir kami. Ya. Tugas kami hanya menyesatkan bangsa-bangsa manusia yang ada di seluruh alam ini. Nah sekarang gini loh, kamu pernah mendengar yang namanya Rasulullah Muhammad SAW?